Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Rini Suryani, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Nur Aini. Yang ketiga, Ruwaida. Yang keempat, Nurma. Yang kelima, Nurmi. Yang keenam, Nurisa. Yang ketujuh, Suwandi. Baiklah, kami di sini akan membahas 3 materi atau 3 suhu pembahasan. Yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, pendekatan iklim sosial emosional dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan atas prinsip-prinsip psikologi behavioral. Prinsip pokoknya ialah bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, baik tingkah laku yang disukai maupun yang tidak disukai. Para penganut pendekatan ini percaya bahwa seorang siswa yang bertingkah laku menyimpan melakukan perbuatan itu karena satu dari 2 alasan. Yang pertama, siswa telah mempelajari tingkah laku yang menyimpan itu, atau siswa itu belum mempelajari tingkah laku yang sebaiknya. 2 macam penjadwalan berkala. Yang pertama, penjadwalan interval. Yang kedua, penjadwalan rasio. Jenis-jenis penguatan digolongkan ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama, penguatan dasar. Yang kedua, penguat bersyarat. Penggunaan hukuman mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak disukai. Dalam kaitan ini ada 3 pokok pandangan, yaitu yang pertama, penggunaan hukuman secara tepat. Yang kedua, penggunaan hukuman secara bijaksana. Yang ketiga, penggunaan karena penanggulangan. Terus, keuntungan dan kerugian penggunaan hukuman perlu dikenali oleh guru, yaitu beberapa keuntungan ialah: 1. Hukuman dapat menghentikan dengan segera tingkah laku siswa yang menyimpang dan dapat mencegah berulangnya kembali tingkah laku itu dalam waktu yang cukup lama. Kedua, hukuman berfungsi sebagai pemberi petunjuk kepada siswa dengan kenyataan bahwa siswa dibantu untuk segera mengetahui tingkah laku mana yang dapat diterima. Yang ketiga, hukuman berfungsi sebagai pengajaran bagi siswa-siswa lain dengan kenyataan bahwa hukuman itu mungkin mengurangi kemungkinan siswa-siswa lain meniru tingkah laku yang mendapat hukuman itu. Kerugian penggunaan hukuman meliputi: pertama, hukuman dapat ditafsirkan sebagai salah satu. Kadang-kadang penghukuman terhadap tingkah laku tertentu digeneralisasikan untuk tingkah laku lainnya. Misalnya, seorang siswa yang dihukum karena berbicara tanpa mengidentifikasi giliran mungkin tetap akan tidak berbicara meskipun kesempatan berbicara baginya terbuka luas. Yang kedua, hukuman dapat menyebabkan siswa yang bersangkutan menarik diri sama sekali. Yang ketiga, hukuman dapat menyebabkan siswa agresif. Yang keempat, hukuman dapat menimbulkan reaksi negatif dari kawan-kawan siswa yang bersangkutan. Misalnya, siswa dapat menampilkan tingkah laku yang tidak diinginkan seperti mentertawakan, simpati terhadap siswa yang menerima hukuman.
Hukuman dapat menimbulkan sifat negatif pada diri sendiri atau terhadap suasana di luar dirinya. Misalnya, hukuman dapat merusak perasaan bahwa diri sendiri cukup berharga atau dapat menumbuhkan sikap negatif terhadap sekolah. Guru disarankan untuk mampu memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang baik sekaligus mampu menahan pemberian penguatan atau hukuman terhadap tingkah laku yang tidak disukai. Cara pendekatan pengubahan tingkah laku dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan dan menunjukkan persetujuan atau tingkah laku yang diinginkan adalah amat efektif dalam menumbuhkan tingkah laku yang baik bagi siswa-siswa sekaligus. 2. Menunjukkan persetujuan atau tingkah laku yang baik tampaknya merupakan kunci dari pengelolaan kelas yang efektif. B. Pendekatan iklim sosial emosional dalam pengelolaan kelas. Pendekatan ini dalam pengelolaan kelas berakar pada psikologis, penyuluhan atau konseling dan klinis, sehingga menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Anggapan dasar yang dipakainya ialah bahwa pengelolaan kelas yang efektif, demikian juga pengajaran yang efektif, merupakan fungsi dari hubungan yang positif antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Ditekankan pula bahwa guru adalah penentu utama dari hubungan interpersonal dan iklim atau suasana kelas. Dengan demikian, tugas pengelolaan yang amat pokok bagi guru ialah membangun hubungan interpersonal dan mengembangkan iklim sosio-emosional yang positif. Ginot mengemukakan sebuah daftar saran tentang cara-cara yang hendaknya dilakukan oleh seorang guru dalam berkomunikasi secara efektif, yaitu sebagai berikut. Pertama, alternatif pembicaraan kepada keadaan siswa. Janganlah menilai sifat atau pribadi siswa sebab hal ini dapat merendahkan martabat siswa. Kedua, kemukakanlah perasaan yang benar-benar keluar dari hati sanubari untuk membangkitkan pemahaman para siswa terhadap keadaan yang mereka hadapi. Ketiga, kenalilah atau terimalah dan hormatilah ide-ide serta perasaan-perasaan siswa yang mana hal itu akan membangkitkan kesadaran siswa tentang harga dirinya. 4. Jelaskan prosesnya, bukan menilai hasil-hasilnya atau orang-orangnya. Berikanlah bimbingan, bukan kritik. Selanjutnya, hindarilah pertanyaan atau komentar yang dapat menimbulkan kemarahan dan mengundang sikap bertahan. Lanjut, hindarilah penggunaan kata-kata kasar sebab hal itu dapat menghilangkan harga diri siswa. Berusahalah untuk berbicara singkat saja, hindarilah memberikan ceramah yang panjang lebar, dan amatilah pengaruh kata-kata tertentu terhadap siswa. Sadarilah dan amatilah pengaruh kata-kata tertentu terhadap siswa. Terus pakailah pujian-pujian yang bersifat menghargai siswa karena hal itu bersifat produktif. Hindarilah pemakaian pujian-pujian atau pertimbangan yang tidak wajar karena hal itu bersifat destruktif. Terakhir, dengarkanlah apa yang dikatakan para siswa dan doronglah mereka untuk menyatakan ide dan perasaan-perasaan mereka. Kunci dari organisasi kelas yang demokratis ialah adanya diskusi-diskusi yang mantap dan terbuka dalam kegiatan ini.
Guru bertindak sebagai pemimpin, membimbing kelompok siswa mendiskusikan masalah-masalah dan kepentingan mereka. Hasil dari kegiatan ini ada 3. Yang pertama, guru dan siswa mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala sesuatu yang dirasakan secara terbuka. Yang kedua, guru dan siswa mempunyai kesempatan untuk saling memahami. Yang ketiga, guru dan siswa mempunyai kesempatan untuk saling bantu-membantu. Ketiga, pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas. Sebagaimana telah disinggung terdahulu, pendekatan proses kelompok dikenal juga sebagai pendekatan sosial-psikologis didasarkan atas prinsip-prinsip yang dipilih. Dari pendekatan ini berlatar belakang anggapan dasar sebagai berikut. Kegiatan sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. Yang pertama, tugas pokok guru ialah mengembangkan dan mempertahankan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang kedua, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki ciri-ciri sebagai dimiliki oleh sistem-sistem sosial lainnya. Kelompok kelas yang efektif dan produktif berkaitan langsung dengan kondisi yang menyangkut ciri-ciri sistem sosial tersebut. Dan yang ketiga, tugas pengelolaan kelas yang dilaksanakan guru ialah mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang dimaksud. Tujuan yang pertama kemenarikan, yang kedua normal, ketiga komunikasi, dan yang keempat keeratan. Cara-cara pemecahan masalah. Yang pertama, mengenali atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Ketiga, mempertimbangkan alternatif pemecahan. Yang keempat, menilai hasil pemecahan dan memperoleh umpan balik. Tingkah laku pemudahan dalam pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, mendorong perkembangan keakraban, keeratan kelompok. Yang kedua, mengusahakan diterimanya aturan-aturan dan prosedur yang produktif. Ketiga, membantu pemecahan masalah melalui penggunaan proses pemecahan masalah kelompok. Dan yang keempat, memperkuat tujuan normal dan tingkah laku kelompok yang positif. Kounin telah melakukan berbagai penelitian yang mendalam menyangkut segi-segi pengelolaan kelas, antara lain: yang pertama, tingkah laku menghentikan; kedua, tingkah laku menghayati; ketiga, tingkah laku peliputan; keempat, kesalahan target; kelima, tingkah laku gerak pengelola; dan yang keenam, tingkah laku terpusat. Sekian persentase makalah dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.